Perkenalkan, saya Maria Regina Triutami dengan NIM 200030799. Jadi di video ini saya akan menjelaskan materi tentang definisi dan proses rekursif. Perkenalkan, saya Kade Andra Surya Pramestanyana, NIM 2030274. Tugas saya yakni menjelaskan pengaplikasian dari fungsi rekursif. Nama saya Imade Bagusatadi Kusuma, NIM 2030203. Tugas saya adalah mencari materi dan juga membuat contoh kode yang di dalamnya terdapat fungsi rekursif. Perkenalkan, nama saya Imade Depa Karyana Putra, NIM 200030233. Tugas saya di sini sebagai pengedit video. Definisi dan proses rekursif. Rekursif yaitu proses yang dimana suatu fungsi memanggil dirinya sendiri secara langsung ataupun tidak langsung. Rekursif merupakan teknik pemrograman yang penting, sehingga beberapa bahasa pemrograman modern mendukung keberadaan proses rekursif ini. Definisi dari rekursif yaitu fungsi f dikatakan fungsi rekursif jika di definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Fungsi rekursif disusun oleh dua bagian, yaitu yang pertama ada basis, bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Bagian ini juga yang sekaligus menghentikan definisi rekursif. Dan yang kedua ada recurrence. Proses rekursif. Untuk memahami proses rekursif yang terjadi dalam sebuah fungsi rekursif, perhatikan contoh sederhana pada gambar berikut. Contoh pada gambar tersebut menyajikan satu fungsi untuk menghitung harga pangkat suatu nilai bilangan bulat, misalnya 3/5. Dari definisi tersebut, statement pertama menunjukkan nilai yang utama dari fungsi, dan statement kedua menunjukkan perulangan penurunan dari n, yaitu n-1. Berikut ini contoh sebuah fungsi yang memanfaatkan sifat rekursif. Yang pertama, bagian basis adalah nilai yang didefinisikan secara eksplisit. Dan untuk menghentikan rekursifnya, maka di sini nilainya didefinisikan sama dengan 3 dan untuk n sama dengan 0. Dan untuk recurrence-nya adalah 2 dikali f n-1 plus 4 ketika n lebih besar dari 0. Mari kita lihat contoh pemanfaatan untuk pemanggilan fungsi f dengan nilai n sama dengan 4. Karena n sama dengan 4 bukanlah basis, maka kita panggil bagian recurrence. Di dalam pemanggilannya, nilai n mengecil sama dengan 3. Dan karena masih belum basis, kita panggil lagi fungsi recurrence-nya hingga kita sampai dengan pemanggilan f sama dengan 0. Ketika input sudah 0, itu artinya kita sudah mencapai pada tahap basis. Karena itu, kita kembalikan nilai yang sudah didefinisikan oleh basis, yaitu nilai 3. Nilai tersebut akan mulai mengisi sesuai urutan pemanggilannya saat rekursi dilakukan. Dan pada akhir proses, kita telah mendapatkan nilai f. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh kode yang di dalamnya terdapat fungsi rekursif. Contoh kode kali ini digunakan untuk menghitung faktorial. Nah, di sini terdapat dua buah fungsi, yaitu fungsi faktorial dan juga fungsi main. Nah, fungsi faktorial ini menggunakan tipe data long, di mana tipe data long ini sama seperti tipe data integer. Mereka sama-sama dapat menampung angka, akan tetapi tipe data long ini dapat mencakup angka yang lebih luas. Nah, fungsi faktorial ini memerlukan sebuah parameter agar kode-kode di dalamnya dapat dijalankan. Jadi di mana kita bisa mendapatkan sebuah parameter tersebut? Parameter tersebut bisa kita dapatkan pada fungsi kedua, yaitu fungsi main. Nah,
parameter tersebut bisa kita dapatkan di sini dengan menginput sebuah data di sini. User dapat menginput data di sini secara bebas sesuai keinginannya karena di sini bersifat fleksibel. Nah, jika user sudah menginput data di sini, maka otomatis fungsi faktorial baru bisa dijalankan. Nah, sebagai contoh saya jelaskan sedikit. Jika user menginput data 5, maka otomatis parameter di sini akan berubah menjadi 5. Nah, jika 5, bisa kita ingat sebelumnya bahwa fungsi rekursif ini dia akan memanggil dirinya sendiri di dalam fungsinya sendiri jika kondisi tersebut terpenuhi, jika kondisi tersebut true. Jika kondisi false, dia tidak akan memanggil dirinya sendiri lagi. Nah, di sini jika 5 lebih besar daripada 1, yang artinya di sini true ya. Jika parameter di sini lebih besar daripada 1, itu true, maka barulah dia akan memanggil dirinya sendiri lagi. Bisa kita tulis saja sebagai contoh 5 dikalikan, karena dia true di sini, dia memanggil dirinya sendiri lagi. Dia memanggil dirinya sendiri di sini menjadi n-1. Jadi 5 min 1 di sini menjadi 4. Nah, jika 4 lebih besar daripada 1, di sini dia masih true ya. Di sini masih true ya. 4 dikalikan dengan, maka dia akan memanggil dirinya sendiri lagi. 4 min 1. 4 min 1 jadi 3 ya. Di sini otomatis dia akan menjadi 3 parameternya. Nah, jika 3 lebih besar daripada 1 kan masih true, di sini dia akan memanggil dirinya sendiri lagi. 3 min 1 di sini masuk, 3 min 1 yaitu 2 dikalikan dengan 2. Maka jika 2 lebih besar daripada 1, yang artinya dia masih bersifat true, maka dia akan memanggil dirinya sendiri lagi. Ini dia akan memanggil dirinya sendiri lagi, n-1 yaitu 2 min 1 di sini 1 ya. Maka jika parameternya 1 lebih besar daripada 1, di sini tidak ya. Di sini false ya. Karena di sini false, dia hanya akan return 1. Karena 1 tidak lebih besar daripada 1. False ya. Di sini dia hanya akan return 1. Maka di sini ditulis 1. Nah, hasilnya akan menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Di sini hasilnya adalah 120. Nah, hasilnya ini biasanya ditulis di output di sini ya. Bisa kita lihat langsung, kita run saja contohnya ya. Saya back dulu. Nah, di sini kita menggunakan contohnya seperti tadi, yaitu jika user menginput 5, di sini juga 5 ya di outputnya. Maka kita coba run saja. Apakah dia hasilnya benar 120? Kita coba. Nah, di sini hasilnya benar 120. Seperti itu cara kerja dari fungsi rekursif melalui fungsi faktorial. Sekian dari saya, terima kasih.